Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Archibald Corina Ruby, SPC MPC Psikolog. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi S1 Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan metode DIA, atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen reguler sesi 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut sebagai PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Memiliki kode mata kuliah yaitu PKM 109, merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi S1 Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Mata kuliah Psikologi Pendidikan ini memiliki bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester ke depan, dan bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Psikologi Pendidikan bertujuan memberikan pengertian tentang dasar-dasar psikologi berkaitan dengan pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan tidak hanya berkecimpung dengan kurikulum, namun sumber daya manusia serta kondisi siswa juga menjadi kunci suksesnya dunia pendidikan. Adapun bahan kajian atau materi pembelajarannya meliputi 1. Pengantar psikologi pendidikan. 2. Konsep dan teori behaviorisme meliputi koneksionisme, pengkondisian klasik atau classical conditioning, dan pengkondisian operan atau operan conditioning. 3. Konsep dan teori kognitif sosial yang meliputi teori belajar sosial Bandura dan teori kontrol sosial Rother. 4. Konsep dan teori konstruktivisme meliputi teori perkembangan kognitif Piaget dan teori sosio-kultural Vygotsky. 5. Konsep dan teori humanistik meliputi teori Abraham Maslow dan teori Carl Rogers. 6. Isu kontemporer yang relevan dengan konteks pendidikan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi psikologi jenjang sarjana yang dibebankan pada mata kuliah psikologi pendidikan ini yaitu mampu melakukan analisis terhadap fenomena dan atau permasalahan psikologi dengan menggunakan konsep dasar teori psikologi pada individu, kelompok organisasi, dan komunitas sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan psikologi pendidikan ada 3, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan ruang lingkup psikologi pendidikan secara komprehensif. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori belajar utama dalam konteks pendidikan secara komprehensif. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan solusi terhadap isu kontemporer dalam pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi secara tepat. Referensi yang digunakan di mata kuliah Psikologi Pendidikan diantaranya yaitu buku ajar Psikologi Pendidikan Ruby tahun 2023, Teori-teori pembelajaran perspektif pendidikan Xiang tahun 2012, Psikologi belajar dari Jamara tahun 2015, kemudian Psikologi Pendidikan membantu siswa tumbuh dan berkembang jilid 1 dan 2 dari Om Ruth tahun 2009, dan masih ada beberapa sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah Psikologi Pendidikan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan, serta identifikasi isu kontemporer yang relevan dalam konteks pendidikan melalui Learning Management System atau LMS Sunan, Sinau Temenanan milik Universitas Muria Kudus. Mata kuliah Psikologi Pendidikan ini dilaksanakan sebanyak 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu pekan UTS, kemudian 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan pekan UAS.
Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, seperti perkuliahan minggu ke-2 sampai ke-7 sebelum TS dan minggu ke-9 sampai 12 akan menggunakan metode kuliah, diskusi, dan presentasi kelompok. Sedangkan minggu ke-13 sampai 15 sebelum UAS akan berfokus pada tugas kelompok dengan metode diskusi, studi kasus, presentasi. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet atau Zoom Meeting. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group atau forum diskusi di LMS Sunan UMK untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah psikologi pendidikan serta penugasan secara mandiri maupun kelompok. Hasil pembelajaran mata kuliah psikologi pendidikan didapatkan dari penugasan kelompok setiap minggunya berdasarkan bahan kajian atau bahan pembelajaran sebanyak 11 kali atau 11 kelompok. Lalu, diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik ketepatan analisis, komunikasi tertulis dan lisan, yang di dalamnya memuat ketersediaan konsep yang diacu, ketepatan analisis, bahasa, kerapian isi dan organisasi, serta gaya presentasi. Kemudian, UTS dilakukan menggunakan evaluasi mahasiswa melalui LMS Sunan UMK dengan materi ujian meliputi pengantar psikologi pendidikan, konsep dan teori behaviorisme dan kognitif sosial, serta implikasinya dalam pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, UAS dilakukan menggunakan evaluasi mahasiswa melalui LMS Sunan UMK, meliputi konsep dan teori konstruktivisme dan humanistik, serta implikasinya dalam pendidikan dan pengajaran. Bentuk evaluasi hasil pembelajaran dihitung berdasarkan bobot penilaian, penugasan baik mandiri maupun kelompok sebanyak 30%, UTS sebanyak 30%, UAS sebanyak 30%, dan keaktifan sebanyak 10%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian pemaparan saya mengenai mata kuliah Psikologi Pendidikan untuk mahasiswa program studi Psikologi S1, Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Berikut ini adalah cuplikan pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Oke, semoga perkuliahan kita diberikan kelancaran ya, amin. Oke, tadi kita sudah berdoa, sekarang kita presensi dulu ya. Yang pertama, Divani ada? Hadir, Bu. Oke, Syarifah ada? Hadir, Bu. Oke, Putri? Hadir, Bu. Oke, Marsha? Hadir. Oke, Silvi? Oke, Atika? Hadir, Bu. Oke, Nadia? Tegar? Oke, Hadid? Hadir. Oke, Bayu? Oke. Ada yang belum dipanggil? Sudah semuanya ya? Oke. Ya, nah di perkuliahan minggu keempat ini, teman-teman masih ingat nggak mengenai materi minggu kemarin? Konektivisme, Bu. Konektivisme, oke. Tapi lebih tepatnya adalah koneksionisme. Oke, baru 1 minggu berlalu loh ya. Koneksionisme. Oke. Koneksionisme, adakah yang ingat? Masih ingat nggak apa pengertian dari koneksionisme? Ya, silakan. Oke, menurut saya koneksionisme adalah suatu pembelajaran di mana pembelajaran itu terjadi ketika adanya stimulus dan respon. Misalnya seperti trial and error dan penguatan. Oke, itu adalah jawaban yang tepat ya teman-teman. Jadi kalau koneksionisme itu adalah proses yang terjadi antara stimulus dan respon disertai dengan trial dan error, itu adalah contohnya gitu ya. Oke, ada yang bisa memberikan nggak contoh lain dari koneksionisme, misalnya kayak gimana?
Ya, Silvi? Contohnya seperti kayak anak kecil yang berusaha untuk membuka tutup botol yang masih rapat, itu kan sudah dicoba beberapa kali tapi ternyata masih belum bisa. Itu bisa termasuk contoh dari trial dan error mungkin. Oke, itu adalah salah satu contoh jawaban yang tepat juga. Oke, masing-masing dari Syarifah dan Silvi nanti akan mendapatkan 2 poin keaktifan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengkondisian klasik, classical conditioning. Nah, dalam perkuliahan hari ini, kemampuan akhir yang diharapkan itu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori behaviorisme secara tepat. Kemudian, tujuan pembelajaran hari ini, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar pengkondisian klasik, mengidentifikasi komponen dalam pengkondisian klasik, serta memberikan contoh penerapannya dalam konteks pendidikan. Gitu ya teman-teman yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, pernah nggak sih kalian itu merasa cemas hanya karena mendengarkan suara sepatu dari dosen kalian? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Siapa? Dari sepatunya Bu Cipit misalnya ya? Oke. Nah, kira-kira kenapa sih kok itu bisa terjadi? Menurut teman-teman kenapa? Ada pengalaman buruk. Ada kebiasaan, pengalaman buruk, terus apa lagi? Apa? Perspektif buruk. Oke, berarti transfer pengalaman dari orang lain gitu ya. Sebenarnya jawaban teman-teman ini tepat ya, patut. Nah, tetapi di dalam konteks pengkondisian klasik ini lebih dikenal dengan istilah yang namanya asosiasi. Oke, asosiasi ini pertama kali diteliti oleh Ivan Pavlov, fisiolog dari Rusia, melalui suatu eksperimen yang menggunakan anjing dan bel. Pernah dengar nggak? Pernah ya, oke. Tapi konsepnya seperti apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya pengkondisian klasik itu proses belajar di mana suatu stimulus netral dikaitkan dengan stimulus yang secara alami menghasilkan respon. Hingga stimulus netral itu sendiri mampu menimbulkan respon yang sama. Sudah ada bayangan mengenai penjelasannya ini? Mungkin masih agak bingung ya? Oke. Kita coba lihat video yang ada di sini ya, sebentar. Dari video ini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya proses pengkondisian klasik itu dilakukan. Nah, ini adalah komponen utama dari pengkondisian klasik. Oke, teman-teman perhatikan ini masih sama dengan contoh video tadi ya. Yang pertama, komponennya ada unconditioned stimulus atau stimulus tak terkondisi, ya kan? Nah, unconditioned stimulus atau stimulus tak terkondisi, kalau penjelasannya itu adalah stimulus alami yang menimbulkan respon otomatis. Contohnya apa? Contohnya makanan. Nah, kemudian ada yang namanya unconditioned respon atau respon tak terkondisi di sini teman-teman. Respon tak terkondisi penjelasannya adalah respon alami terhadap unconditioned stimulus. Jadi pasti seperti itu. Begitu ya. Jadi unconditioned stimulus atau stimulus tidak terkondisi, dia akan menghasilkan unconditioned respon atau respon tidak terkondisi. Contohnya apa? Contohnya tadi air liur. Anjing tadi kalau dia lihat makanan pasti akan mengeluarkan air liur. Sama seperti kita, betul nggak? Ya. Sama ya, oke. Kemudian selanjutnya ada yang istilahnya stimulus netral atau netral stimulus. Nah, itu adalah stimulus yang awalnya tidak menimbulkan respon. Misalnya apa? Misalnya bel. Kalau pada awalnya, kira-kira menurut teman-teman, anjing mendengarkan bel, itu dia akan mengeluarkan air liur nggak? Enggak akan. Karena yaitu tadi, itu stimulusnya netral. Bel itu dianggap sebagai benda biasa oleh si anjing, kayak gitu. Selanjutnya, di sini ada stimulus terkondisi atau condition stimulus. Condition stimulus atau stimulus terkondisi itu adalah stimulus netral tadi yang diasosiasikan dengan unconditioned stimulus atau stimulus yang tidak terkondisi.
Misalnya apa Bu? Misalnya bel setelah pelatihan. Ya, itu adalah contohnya. Jadi anjing ini dikasih bel dalam latihannya dia. Kayak gitu ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada condition respon atau respon terkondisi. Respon terkondisi ini adalah respon yang dipelajari terhadap condition stimulus. Jadi setelah tadi misalnya ini contohnya kan air liur karena mendengarkan bel ya. Jadi tadi misalnya setelah anjing dikasih latihan, dia diberikan bel sebelum makan, kemudian makanannya dikeluarkan, dia akan mengeluarkan air liur. Padahal kalau di anjing biasa atau anjing lain, kira-kira akan sama seperti itu enggak? Enggak akan. Bisa dipahami? Nah, contoh lainnya kira-kira apa? Ada yang bisa ngasih contoh enggak? Ini pasti pada nggak sadar, contoh lainnya adalah ketika teman-teman sekolah, ketika di sekolahan udah siang gitu, dengerin bunyi bel, reaksinya pada gimana? Langsung. Pasti beres-beres, ya kan? Padahal gurunya masih menerangkan. Nah itu adalah sebenarnya salah satu contoh dari pengkondisian klasik. Teman-teman sudah dibiasakan bahwa bunyi bel pulang itu identik dengan pulang. Nah ini contoh dalam dunia pendidikan. Misalnya situasi kelasnya nih, dosennya galak, itu unconditioned stimulus, kayak gitu ya. Terus, unconditioned responnya gimana? Rasa takut. Jadi kalau mau kuliah itu rasanya tegang. Kayak di psikologi pendidikan, gitu ya. Nah, akhirnya mata kuliah psikologi pendidikan, karena dia tadi netral stimulus, dia berakibat pada condition stimulus, kayak gitu. Akhirnya takut terhadap psikologi pendidikan. Itu adalah condition responnya. Jadi sudah dikondisikan, kalian sudah terkondisi bahwa mata kuliah psikologi pendidikan itu merupakan mata kuliah yang menakutkan, sehingga kalian takut pada mata kuliah psikologi pendidikan. Sederhananya misalnya seperti itu. Contoh lainnya apa? Nah itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau kalian mendengarkan lonceng atau bunyi bel, kalian sudah siap-siap mau pulang. Oke, selanjutnya. Ini adalah proses tambahan dari pengkondisian klasik. Di sini ada generalization, discrimination, extinction, sama spontaneous recovery. Ada 4 proses tambahannya. Jadi penjelasan singkatnya apa Bu? Generalization itu stimulus yang mirip, itu akan direspon dengan cara yang sama. Contohnya mungkin gini, ada wanita pacaran gitu ya, terus disakitin oleh pacarnya itu. Nah, kemudian dia menganggap bahwa semua laki-laki itu Sama saja. Sama apanya? Perilakunya. Sama perilakunya. Mungkin mungkin dia disakiti karena pacarnya selingkuh gitu. Maka dia akan menganggap bahwa semua pria ini pasti akan berselingkuh. Kayak gitu. Itu adalah generalization gitu ya. Selanjutnya ada discrimination, dia membedakan stimulus. Misalnya gimana? Misalnya dia hanya takut pada guru tertentu. Misalnya kalau di psikologi mungkin ada takutnya dengan Bu Civit. Siapa lagi coba? Dengan Pak gitu ya. Terus dengan Bu ini gitu misalnya. Gitu. Misal contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada extension, yaitu dia responnya itu menjadi menghilang. Misalnya gimana Bu? Misalnya gurunya tuh nggak galak lagi, jadi siswanya juga tidak takut. Misalnya dulu Bu Civit nggak pernah senyum, selalu marah-marah di kelas, kayak gitu. Terus sekarang banyak senyumnya, sering menyapa, nggak pernah marah-marah. Kalian takut nggak? Nggak takut apa takut? Nggak, oke. Contohnya adalah seperti itu. Nah, yang terakhir ada spontaneous recovery. Itu misalnya gini, tadi kan saya sudah tidak lagi menakutkan ya, karena extinction tadi. Terus, suatu ketika, setelah mungkin misalnya beberapa kali pertemuan gitu, saya tiba-tiba marah lagi. Kira-kira teman-teman akan merasa takut lagi nggak? Iya. Pasti, kayak gitu. Nah, itu adalah yang disebut dengan spontaneous recovery, kayak gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kira teman-teman ada pertanyaan nggak? Silakan. Saya Bu. Oh iya, silakan Putri. Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah kenapa pengkondisian klasik dianggap penting dalam dunia pendidikan, padahal awalnya itu diteliti pada anjing. Terima kasih. Oke, itu pertanyaan yang bagus ya Putri. Jadi tepuk tangan dulu untuk Putri. Oke.
Jadi sebenarnya itu karena penerapannya itu bukan hanya pada anjing atau pada hewan saja. Seperti tadi penjelasannya ada kaitannya dengan asosiasi. Itu juga bisa diterapkan kepada manusia. Misalnya gimana Bu? Misalnya kita mau memodifikasi perilaku siswa. Awalnya dia itu mungkin tadi takut matematika gitu. Sering nggak menemukan? Atau malah teman-teman sendiri ada yang takut matematika? Ada ya. Saya juga gitu. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang katanya masuk psikologi itu karena menghindari matematika. Nggak tahu aja nanti semester 4 ketemu saya lagi gitu ya. Nah, jadi misalnya seperti itu. Nah, itu tahu ya. Oh ternyata anak ini nggak mau mengerjakan matematika karena dia takut sama gurunya. Atau dia pernah punya pengalaman sebelumnya itu dimarahin sama guru matematika di kelas sebelumnya misalnya. Maka guru ini nanti itu bisa mengidentifikasi, oh mungkin dia harus menyapa siswanya dulu, mengajaknya mungkin bukan nari ya, mungkin menyanyi supaya dia lebih rileks, atau mungkin main games dulu kayak gitu. Jadi supaya gurunya ini bisa mengidentifikasi kenapa kok masalahnya anaknya takut sama matematika. Misal contohnya adalah seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa Bu, Oke. terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Saya Bu. Oh iya, silakan Bayu. Saya jadi penasaran Bu, apakah kalau misalnya seperti tadi yang dijelaskan Bu Seyfit, apakah semua kebiasaan atau perilaku siswa itu dibentuk dari pengkondisian klasik saja Bu? Seperti itu. Oke, itu juga pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan dulu untuk Bayu. Nah, sebenarnya tidak semua perilaku itu bisa dirubah atau katakanlah butuh pengkondisian klasik. Ada perilaku-perilaku tertentu yang sebenarnya bisa dirubah dengan metode atau pendekatan yang lainnya. Misalnya apa? Misalnya pengkondisian operan, kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk lebih lengkapnya nanti pengkondisian operan akan teman-teman pelajari di minggu selanjutnya, begitu ya. Tapi hari ini saya akan membahas sedikit mengenai pengkondisian operan ya. Jadi sebenarnya dari pertanyaan Bayu tadi, tidak semua perilaku itu harus dirubah atau bisa dirubah dengan pengkondisian klasik. Kenapa? Karena pengkondisian klasik itu melibatkan dengan respon otomatis atau emosional. Misalnya apa Bu? Misalnya tadi dengar suara sepatunya, siswanya jadi takut. Itu respon emosional, betul ya? Atau mungkin contoh lainnya nih, kalau kalian pergi gitu ya, terus kalian mencium bau seblak, ya. Kepikiran nggak, wah enak nih kayaknya gitu. Itu adalah respon otomatis, contoh dari pengkondisian klasik gitu ya. Tetapi kalau di dalam pengkondisian operan yang akan kita bahas di minggu selanjutnya, pengkondisian operan itu dia lebih kepada kebiasaannya itu karena pilihan sendiri atau kesadaran diri sendiri. Nah, misalnya gimana Bu? Misalnya dia itu rajin belajar karena mau dapat hadiah. Pernah nggak dia kayak gitu? Pernah ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pengkondisian operan. Yang itu akan berbeda dengan pengkondisian klasik. Jadi kalau di dalam pengkondisian klasik itu, kita nggak ada yang namanya konsekuensi. Betul nggak? Adanya hanya respon saja. Tetapi kalau di pengkondisian operan, yang nanti minggu depan kita bahas, itu ada yang namanya, apa tadi? Apa? Konsekuensi, betul. Akan ada reward, ada punishment, kayak gitu. Jadi itu tadi jawabannya, tidak semua perilaku itu bisa atau boleh diubah dengan pengkondisian klasik, begitu ya. Bisa dipahami ya Bayu ya? Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Untuk Putri dan Bayu nanti akan ada 2 poin untuk keaktifan, gitu ya. Oke, teman-teman, sampai di sini saya rasa cukup ya. Atau ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, cukup. Selanjutnya kita ada mini quiz gitu ya. Mini quiz ini nanti waktunya 10 menit. Silakan ambil satu kemudian dibagikan ke belakang. Waktunya 10 menit. Bisa diisi sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Di sini akan ada 10 soal, gitu ya. Sudah? Sudah ya. Oke. Bisa dikumpulkan ke depan, dari belakang ke depan ya.
diestafetkan aja. Oke, untuk hasil kuisnya hari ini nanti akan masuk ke dalam aspek tugas, gitu ya. Oke. Nah, untuk kesimpulannya, ini ya teman-teman. Jadi pengkondisian klasik itu menjelaskan bagaimana perilaku bisa terbentuk lewat asosiasi, betul. Dan ini sangat relevan dalam pembentukan kebiasaan belajar, kecemasan akademik ataupun motivasi. Jadi, misalnya teman-teman membutuhkan katakanlah solusi atau teknik modifikasi untuk pembentukan kebiasaan belajar, kecemasan akademik atau motivasi, teman-teman bisa menggunakan teori apa? Pengkondisian klasik. Oke. Selanjutnya, ini untuk refleksi, silakan. Tugas refleksi ini sekaligus untuk tugas minggu depan ya. Ini akan kita bahas. Apa kebiasaan di masa sekolahmu yang mungkin terbentuk karena pengkondisian klasik? Tadi saya sudah memberikan beberapa contoh dan beberapa teman-teman juga mungkin sudah ada yang terpikir ya, oh contohnya ini nih, oh contohnya ini gitu. Itu bisa teman-teman catat. Minggu depan akan kita bahas sebagai bagian dari refleksi yang sudah kita pelajari hari ini. Gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih sudah datang dalam perkuliahan kita yang hari ini, hari minggu ke berapa ya tadi? Keempat ya, minggu keempat mengenai pengkondisian klasik. Saya mohon maaf kalau misalkan selama perkuliahan ada yang kurang berkenan di hati. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sekian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah psikologi pendidikan yang saya ambil. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai praktek pengajaran yang saya laksanakan di program studi S1 Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai, Panitia Sertifikasi Dosen 2025, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dijen-Dikti, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek Indonesia. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Universitas Muria Kudus, Fakultas Psikologi, rekan sejawat, serta rekan mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.